Ikan itu enak dan saya sangat menyukainya. Ada banyak sekali hasil olahan ikan dan memancing ikan sudah menjadi kebiasaan manusia di seluruh dunia. Ikan mempunyai tampang terlihat bodoh dan seakan sangat mudah ditangkap. Apa ini? Makanan segar yang saya beri tangkap. Ups, ayo kita berenang dalam kelompok. Itu akan membuat pemangsa kebingungan. Oh, saya sudah banyak membaca tentang mereka. Mereka tak sebodoh tampang mereka. Jika mereka telah berhasil selamat dalam penangkapan sebelumnya, maka mereka akan menghindari penangkapan selanjutnya. Beberapa membuat dan meningkat hierarki dominasi, yang lainnya mengetahui cara memecah cangkang kerang lalu memakan dagingnya. Anda tahu, sebenarnya ikan juga memiliki tingkat intelijensi yang tinggi seperti hewan lainnya, dan itu bukan suatu kejutan. Mungkin kita hanya melihatnya dari ekspresi mereka yang terlihat bodoh. Sebagian vegetarian juga memakan ikan. Namun, bukan itu yang akan kita bahas saat ini. Poinnya adalah kegiatan menangkap ikan menjadi semakin mudah. Ungkapan ini bukan berarti menjadi nelayan itu mudah, melainkan seorang dapat menangkap ikan lebih cepat daripada ikan tersebut bereproduksi yang dapat membahayakan populasi. Semakin sedikit ikan berarti semakin sedikit ikan yang berkembang biak. Tentunya produksi ikan menurun, yang berarti semakin sedikit keuntungan nelayan di masa depan. Permasalahan tersebut yang akan kita pelajari saat ini, bagaimana kita memastikan bahwa penangkapan ikan yang kita lakukan berkelanjutan dan bisa kita gunakan selamanya. Salah satu masalah terpenting dalam pemanfaatan perikanan jangka panjang yaitu terkait dengan pemanfaatan sumber daya terbuka bersama. Sumber daya bersama contohnya seperti ikan dan pepohonan. Hal ini membuat siapa saja yang ingin memanfaatkannya menjadi saingan, yang berarti jika seorang mengambil di suatu area, maka orang lain tidak akan mengambil di area yang sama. Untungnya, ikan adalah sumber daya yang terbaharui. Anda dapat menangkap beberapa dan ikan akan berkembang biak. Namun, jika Anda mengambilnya dalam jumlah terlalu banyak, tingkat produktivitas ikan akan menurun, karena semakin sedikit jumlah ikan, maka semakin sedikit jumlah telurnya. Jika hanya ada satu orang yang menangkap ikan di daerah tertentu, dia mungkin saja tidak akan mengambil terlalu banyak dan tidak membahayakan populasi untuk 5 tahun ke depan. Karena jika membahayakan, maka jumlah populasi ikan di masa depan akan terancam. Lebih baik menyelamatkan stok ikan sekarang agar bisa masih tetap digunakan di masa depan, bukan? Namun, kelemahan akses terbuka ini adalah sulitnya untuk mengatur penangkap ikan untuk berhenti menangkap dalam sementara waktu. Menandai wilayah lautan agar bisa dipantau setiap saat lebih sulit jika dibandingkan dengan daratan. Banyak sekali kondisi yang ditemui pada para penangkap ikan ini. Contohnya pada ilustrasi ini, sekelompok nelayan yang sedang menangkap ikan. Jika ada nelayan yang menyadari untuk menjaga populasi ikan, mereka akan mengembalikan sebagian. Namun, ikan yang dikembalikan oleh nelayan yang sadar tersebut akan diambil oleh nelayan lainnya. Hanya satu nelayan yang memiliki kesadaran untuk melestarikan, tetapi sekelompok nelayan lainnya akan memanfaatkan ikan yang dilepas oleh nelayan tersebut. Ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh akses terbuka, sering disebut tragedy of the common, atau tragedi kepemilikan bersama. Sekelompok nelayan dapat menjaga dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Namun masalahnya ada pada penyebutan akses terbuka. Akses terbuka sering diartikan dengan tidak memiliki aturan. Atau jika ada aturan, banyak yang melanggar juga. Karena terbuka, semua nelayan berlomba untuk menangkap ikan sebanyak mungkin. Berpikir untuk mendapatkan yang terbaik, sikap nelayan ini malah akan membahayakan populasi ikan. Untuk itulah ini disebut sebagai tragedi. Nelayan yang memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa sadar dia akan merugikan kegiatan penangkapan lainnya dan juga dirinya sendiri. Hal ini merupakan masalah terbesar selama 100 tahun terakhir, berkaitan dengan peningkatan permintaan dan juga populasi. Peningkatan permintaan diiringi dengan peningkatan teknologi baru, yang membuat kegiatan penangkapan ikan terlihat mudah. Contohnya, ada perangkat GPS yang akan menentukan titik penangkapan ikan, dan juga sonar yang akan mendeteksi keberadaan ikan di kolom air. Mereka menyebutnya kapal pabrik, karena seolah-olah mereka membangun pabrik di atas kapal. Alih-alih membawa ikan hasil tangkapan segar ke darat untuk diproses, mereka malah menyimpan ikan tersebut dan memprosesnya di dalam kapal, dan kapal akan bertahan lama di tengah laut. Pabrik ini akan semakin memperburuk masalah akses terbuka. Nelayan yang menangkap ikan di kawasan dekat dengan tepi pantai cenderung bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dan patuh kepada anjuran pemerintah. Karena mereka tahu, jika tidak begitu akan banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan nelayan di masa depan. Namun, nelayan dengan kapal pabrik dapat berlayar lebih jauh dan mengatasi permasalahan cuaca dengan lebih mudah. Dan jika mereka kehabisan stok di suatu wilayah, maka akan dengan mudah mereka berlayar dan berpindah ke wilayah lainnya.
Dalam video ini, apakah solusi yang tersirat untuk mengatasi permasalahan akses terbuka dan menjaga agar ikan tetap lestari dalam jangka panjang?